Kami kembalikan ke Bu Upi, silakan. Baik, terima kasih Bu Nisma. Mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta karena emang Dr. Arjati mendadak ada rapat di Kemenkes, jadi yang seharusnya waktunya masih ada 1 JPL, tapi karena ada rapat mendadak jadi diakhiri. Untuk sisa pertanyaan, nanti semoga Dr. Cahyono berkenan untuk menjawab jika berkenan, atau nanti kalau yang belum terjawab, nanti dari tim Sayenesia akan menjawab tentunya dengan berkonsul kepada narasumber yang kompeten. Baik, selanjutnya saya lihat di sini untuk Dr. Cahyono sudah rawuh, ya. Izin Dr. Cahyono, apakah sudah ya? bisa? Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Terima kasih Dr. Cahyono. Mohon maaf, ini masih di Australia, Dok, ya? Ya, masih. Ya, mohon maaf dokter. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan CV beliau, yaitu Dr. Cahyono Kuncoro MPH. Halo? Oh ya, ya. Untuk jabatan beliau adalah sebagai konsultan akreditasi FKTP Kemenkes, kemudian Direktur Utama Kemsaras, kemudian sebagai surveyor Kars, dan juga beliau juga sebagai dosen di Pascasarjana UGM, kemudian sebagai subkomite di Klub Pengembangan Komite Nasional Keselamatan Pasien. Untuk riwayat pekerjaan banyak sekali, ini beliau yang saya bacakan hanya sedikit mungkin, padahal pengalamannya beliau banyak. Salah satunya sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Kemsaras, kemudian pernah menjadi Direktur Kabid dari Dinkes Provinsi Jateng, kemudian sebagai Kepala Bapelkes Gembong, kemudian sebagai Widya Iswara, kemudian dahulu pernah menjadi Kepala Puskesmas di 2 puskesmas. Kemudian untuk riwayat pekerjaan pendidikan beliau sebagai pernah Fakultas Kedokteran di Universitas Gadjah Mada, kemudian Master Public Health dari Universitas Hawaii, kemudian doktor di Public Health di Universitas Hawaii, kemudian mengikuti fellowship di sekolah, dan tentunya banyak sekali pengalaman atau pendidikan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk Dr. Cahyono. Kami mohon kesediaan waktu, berhubung Dr. Cahyono juga ada kesibukan yang lain, jadi kami sebelumnya mohon izin untuk Dr. Cahyono nanti akan menyampaikan standar akreditasi terkait dengan keselamatan pasien dan manajemen risiko, dan jika berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang urgent dan perlu mendapatkan jawaban dari Dr. Cahyono. Terima kasih. Untuk waktu kami persilakan Dr. Cahyono. Baik, terima kasih Bu Upi. Bapak Ibu sekalian, peserta workshop. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menyampaikan tentang standar akreditasi yang terkait dengan keselamatan pasien dan manajemen risiko. Mudah-mudahan waktunya cukup. Oke. Nah, kita melihat sebentar standar akreditasi Puskesmas versi revisi. Ini terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 1 itu tentang kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Bab 2 upaya kesehatan masyarakat. Bab 3 upaya kesehatan perseorangan dan penunjang, dan bab 4 program prioritas nasional. Bab 5 peningkatan mutu puskesmas. Nah, kita langsung aja ya ke standar dan kriteria yang terkait dengan manajemen risiko maupun dengan keselamatan pasien. Yang pertama di bab 1 itu diminta
tentang perencanaan puskesmas. Itu kalau kita lihat di 1.1.1, kriteria ini meminta puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasar visi, misi, tata nilai, dan seterusnya. Dan juga harus dilakukan analisis risiko pelayanan. Jadi pada waktu menyusun perencanaan puskesmas, baik itu rencana 5 tahunan, rencana usulan kegiatan, dan rencana pelaksanaan kegiatan, maka analisis risiko sudah kita pertimbangkan, ya, sehingga pada penyusunan program kegiatan, maka program manajemen risiko, program MFK, program K3, program keselamatan pasien, itu disusun berdasarkan analisis yang sudah dibuat, ya, termasuk risiko-risiko pada pelayanan UKM maupun risiko-risiko pada pelayanan UKP, dan juga risiko yang terkait dengan manajemen maupun fasilitas yang kita gunakan. Ini kalau kita lihat pada IP-nya, itu kita mesti menentukan jenis-jenis pelayanan dan rencana yang kita susun ini dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko. Kemudian terkait dengan program K3. Ya. Pada waktu menyusun program K3, kita juga mesti melakukan identifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi atau pernah terjadi terkait dengan fasilitas yang kita gunakan, peralatan yang kita gunakan, termasuk risiko penggunaan B3, pembuangan limbah B3, dan juga risiko-risiko yang terkait dengan kejadian alam. Dan itu didetailkan juga pada manajemen fasilitas dan keselamatan, ya, pada standar 1.4. Nah, kita lihat sekarang bagaimana standar 1.4. Standar 1.4 ini dikaitkan dengan risiko-risiko terkait dengan sarana, prasarana, peralatan, keamanan, dan keselamatan lingkungan di Pasienkes. Nah, kita lihat secara sekilas, ya, standar 1.4 ini dengan 8 kriteria. 141 itu penetapan program MFK. 142 isi dari program itu meliputi 142 sampai 148, ya. Nah, rincian dari program itu ada di 142 tentang keselamatan dan keamanan. Kemudian 143 ini tentang B3 dan limbah B3. 144 ini tentang tanggap darurat bencana. 145 tentang program pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kemudian 146 ini tentang program ketersediaan dan pemeliharaan alat kesehatan. Dan 147 tentang program pengelolaan sistem utilitas. Ditambah dengan kriteria 148 tentang diklat MFK. Ini pada 141, yaitu penyusunan program yang meliputi ada 7 program, ya. Sebetulnya yang inti 6 program ditambah dengan 1 pendidikan atau edukasi petugas tentang MFK. Dan ini dijabarkan dalam kriteria-kriteria yang berikutnya, ya, mulai dari 142 sampai dengan 148.
142 ini tentang program keamanan dan program keselamatan. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya, pada pokok pikiran apa saja yang diminta. Kemudian juga pada elemen penilaiannya untuk program keselamatan dan keamanan, baik itu mulai dari identifikasi pengunjung, petugas, dan petugas outsourcing, kemudian bagaimana inspeksi fasilitas harus dilakukan secara berkala, simulasi kode darurat, kemudian juga pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi. Ini baik IKRA maupun PJRA, ya, Pre-Construction Risk Assessment. Kemudian inventarisasi, pengelolaan penyimpanan, penggunaan B3, dan juga bagaimana pengendalian serta pembuangan limbah B3. Ya, jadi programnya harus dilaksanakan, pengelolaan limbahnya sesuai dengan standar, ya, baik penggunaan, baik pemilihan pewadahan, penyimpanan, kemudian adanya IPAL, kemudian juga laporan analisis tindak lanjut kalau terjadi tumpahan ataupun paparan. Kemudian 144 ini tentang bagaimana pengelolaan tanggap darurat bencana baik internal maupun eksternal, ya. Jadi kita harus melakukan identifikasi risiko bencana internal maupun eksternal. Untuk identifikasi ini kita mesti melakukan hazard vulnerability analysis, ya, salah satu alat manajemen risiko untuk identifikasi risiko terkait dengan MFK dan terkait dengan bencana. Kemudian program manajemen bencana itu harus dilakukan, begitu juga harus menyusun disaster plan dan disimulasikan dan dilakukan perbaikan pada disaster plan berdasarkan hasil evaluasi dari simulasi. Kemudian yang berikutnya tentang pencegahan kebakaran pada kriteria 1.4.5, kita mesti menyediakan proteksi kebakaran aktif maupun pasif, ya. Nah, pada EP-nya, ini EP1 meminta bukti pelaksanaan program, EP2 meminta bukti dilakukannya inspeksi pengujian, pemeliharaan terhadap alat-alat proteksi kebakaran, kemudian EP3 meminta simulasi dan evaluasi terhadap program pengamanan kebakaran, dan EP4 ini terkait dengan pelaksanaan kebijakan larangan merokok. Kemudian 146 ini pemeliharaan alat, ya, dan kesediaannya, mulai dari inventarisasi dan dimasukkan dalam aspak, kemudian inspeksi dan pengujian terhadap alat kesehatan secara periodik, dan bukti pemeliharaan dan kalibrasi. Kemudian 1.4.7 ini tentang ketersediaan dan pemeliharaan sistem utilitas, baik itu ketersediaan air, listrik, gas medis, dan juga sistem penunjang yang lain, yaitu genset, panel listrik, perpipaan, kemudian juga sistem komunikasi dan sistem IT kalau itu digunakan. Elemen penilaiannya ada bukti pelaksanaan program pengelolaan sistem utilitas dan sistem penunjang lain, kemudian EP2 ya, sumber air, listrik, gas medis, ini tersedia selama 7 hari kali 24 jam. Kemudian terkait MFK yang terakhir adalah program pendidikan, manajemen fasilitas, dan
keselamatan. Ada perencanaan program diklat MFK, kemudian bukti pelaksanaan, dan juga evaluasi serta tindak lanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah bab 5. Keseluruhan bab 5 peningkatan mutu puskesmas ini terkait dengan manajemen risiko dan juga terkait dengan keselamatan pasien. Ya. Untuk keselamatan pasien itu terutama pada standar 5.3 dan standar 5.4 yang tadi secara cukup detail sebetulnya sudah dijelaskan oleh Dr. Aryati ya untuk implementasinya. Jadi kita akan lihat standarnya. Begitu juga untuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Ini juga dasarnya adalah manajemen risiko. Untuk peningkatan mutu, ini mulai dari penetapan tim, penyusunan program peningkatan mutu, penetapan indikator mutu, analisis validasi, dan juga bagaimana pelaksanaan PDCA maupun PDSA. Oke, ini lebih fokus pada mutu ya, 511. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, program peningkatan mutu itu pada pokok pikiran menyebutkan ada tentang program mutu itu sendiri, kemudian program keselamatan pasien, program manajemen risiko, dan program PPI. Nah, kadang-kadang program ini juga dikaitkan dengan MFK maupun K3 yang ada pada bab 1. Begitu juga penetapan timnya. Ya. Nah, kalau kita membaca pada IP-nya, program peningkatan mutu itu terkait dengan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan PPI. Ya, kemudian pengawasan, pengendalian, penilaian, tindak lanjut, dan ada upaya perbaikan berkesinambungan terkait dengan peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan PPI. Kemudian 5.2 ya. 5.2 ini baik 5.2.1 maupun 5.2.2 ini terkait dengan manajemen risiko. 521 risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya puskesmas, ini baik UKM maupun UKP ya, harus diidentifikasi, dianalisis, dan dilakukan penata laksanaannya. Kemudian 522 meminta untuk tindak lanjutnya. Nah, 521 itu pada pokok pikiran itu menyebutkan komponen penting dari manajemen risiko. Kemudian diminta untuk menyusun register risiko. Ini ada sedikit kekeliruan ya. Jadi EP2 itu 521 itu EP1 dilakukan identifikasi analisis risiko yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi ya. Itu dituangkan semua dalam register risiko. Kemudian EP2 itu tindak lanjutnya. Nanti slide ini saya perbaiki dan saya kirim ulang ya. Ini terkait dengan perbaikan yang terakhir. Jadi sudah tidak dibedakan lagi antara register risiko dan daftar identifikasi potensi risiko yang belum terjadi. Ya, jadi baik yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi itu dituangkan dalam register risiko. Ya, kemudian tindak lanjutnya itu juga dituangkan dalam register risiko.
Kemudian 522 ini meminta adanya program manajemen risiko. Ya. Jadi EP1, program manajemen risiko ini disusun berdasar analisis kejadian yang sudah terjadi maupun yang belum pernah terjadi, ya, yang diperkirakan terjadi. Dasarnya adalah register risiko. Kemudian EP2 dilakukan tata laksana untuk mereduksi dan memitigasi risiko. EP3 dilakukan pelaporan hasil program manajemen risiko dan tindak lanjutnya. Kemudian ada bukti, dilakukan FMEA untuk proses yang berisiko tinggi yang diprioritaskan. Kemudian 5.3 ini tentang sasaran keselamatan pasien yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Aryati, ya, mulai dari identifikasi pasien, komunikasi efektif dalam pelayanan, keamanan obat, kemudian tepat pasien, tepat prosedur, tepat posisi, dan bagaimana mencegah pasien jatuh. 531 itu tentang proses identifikasi pasien dilakukan dengan benar. Ya, ini tadi sudah dijelaskan, jadi tidak akan ulang, ya. Jadi EP-nya dilakukan identifikasi pasien sebelum prosedur diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian imunisasi, pemberian diet sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Kemudian bukti dilakukan prosedur tepat identifikasi pada kondisi khusus. Kemudian 532 ini tentang komunikasi dalam pemberian asuhan. Tadi sudah dijelaskan tentang SBAR dan TBK, ya. Ini EP-nya, ya. Pemberian perintah secara verbal ditulis lengkap, dibaca ulang oleh penerima perintah dan dikonfirmasikan. Kemudian EP2 tentang pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian EP3 ini tentang komunikasi serah terima pasien. Kemudian keamanan obat, obat-obat high alert maupun obat-obat LASA, ya. EP-nya menyebutkan disusun daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa mirip, dilakukan pelabelan penataan, ya, sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Kemudian EP2 meminta pengawasan pengendalian dalam penggunaan obat psikotropika, narkotika, dan obat-obat lain yang perlu diwaspadai. Kemudian 534 ini tentang tepat pasien, tepat prosedur, tepat sisi, ya, pada operasi atau tindakan medis. Mulai dari EP1, penandaan sisi operasi atau tindakan medis secara konsisten, kemudian dilakukannya verifikasi sebelum operasi, dan dilakukan time out. Kemudian tentang risiko jatuh, ya, tadi juga sudah disampaikan mulai dari EP1 penapisannya bagaimana, screening, ya, kemudian evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi risiko pasien jatuh. Kemudian 5.4 ini tentang pelaporan insiden dan budaya mutu dan keselamatan pasien, ya. Dilakukan pelaporan, dokumentasi, analisis, penyusunan rencana penyelesaian dan upaya perbaikan dan pencegahan insiden keselamatan pasien. Dilakukan pelaporan, ya, pada IP1, kemudian analisis, investigasi, analisis,
dan tindak lanjut. Ini pelaporan internal maupun pelaporan eksternal ke Komite Nasional Keselamatan Pasien. Tadi detailnya sudah disampaikan oleh Dr. Haryati. Kemudian tentang budaya mutu dan budaya keselamatan. Ya. Ini diminta ada identifikasi pelaporan perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan atau perilaku yang tidak dapat diterima, dan dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien pada semua tenaga kesehatan pemberi asuhan. Kemudian bab 5 pada standar 5.1 ini tentang PPI ya. Ini 5.5 ya. 5.5 program PPI dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan. Mulai dari 5.1 regulasi dan program PPI dilaksanakan oleh seluruh karyawan puskesmas untuk mencegah dan meminimalkan risiko terjadinya infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Ini langsung ke EP-nya ya. Ada penyusunan program PPI, kemudian dilaksanakan dan dipantau, dievaluasi dan ditindaklanjuti. Kemudian 552 dilakukan identifikasi risiko-risiko infeksi dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai dasar untuk menyusun dan menerapkan strategi untuk mengurangi risiko-risiko tersebut. Ya. Ini diminta dilakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di puskesmas. Ini kita lakukan ICRA ya, Infection Control Risk Assessment, kemudian disusun dan dilaksanakan strategi untuk meminimalkan risiko. 5.3 puskesmas mengurangi risiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan, kemudian mengimplementasikan program PPI untuk mengurangi risiko infeksi. Ini bukti penerapan prinsip-prinsip kewaspadaan standar. Begitu juga harus memantau ya bagaimana penerapan PPI kalau ada pengelolaan yang di pihak ketigakan. Ini penekanannya pada kewaspadaan standar. Ya. Kemudian 554 ini tentang kebersihan tangan. Mulai dari EP1 dilakukan edukasi, kemudian kelengkapan peralatan kebersihan tangan pada EP2, dan EP3 itu evaluasi tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebersihan tangan. Ini ya contoh form monitoringnya. Kemudian 555 ini tentang pencegahan penularan infeksi terkait dengan kewaspadaan berdasar transmisi. Tapi pada standar ini difokuskan untuk transmisi airborne. Ya. Bukan berarti transmisi yang lain tidak diperhatikan. Ya. EP1 dilakukan identifikasi penyakit infeksi yang ditularkan melalui transmisi airborne dan prosedur atau tindakan yang menimbulkan aerosolisasi. Kemudian EP2 dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penataan ruang periksa, penggunaan APD, penempatan
pasien transfer pasien untuk mencegah transmisi infeksi. Kemudian yang terakhir ini tentang outbreak infeksi. Ya, mulai dari identifikasi kemungkinan terjadinya outbreak dan juga bagaimana tata laksana penanggulangannya. Oke. Nah, kita coba melihat ya, mengkaitkan standar yang ada. Kalau kita membaca dari UKM ya, dari standar UKM bab 2, ini tentunya terkait dengan manajemen puskesmas, mulai dari perencanaannya yang terkait dengan analisis risiko, ya, kemudian bagaimana pengelolaan fasilitas dan keselamatan yang terkait dengan pelayanan UKM. Begitu juga kalau kita mempelajari bab 5, ini baik itu manajemen risiko, kemudian sasaran keselamatan pasien, pelaporan insiden, dan PPI yang terkait dengan pelaksanaan program UKM. Ini contohnya ya, misalnya pada 521 EP1 ini dilakukan identifikasi dan analisis risiko yang dituangkan dalam register risiko ya. Itu untuk pelayanan UKM juga harus kita lakukan. Penerapan sasaran keselamatan pasien pada pelayanan UKM yang terkait dengan pelayanan kesehatan perseorangan, misalnya pada waktu pemberian vaksinasi. Ya. Begitu juga pelaporan insiden keselamatan pasien yang terkait dengan pelayanan kesehatan perseorangan pada pelayanan UKM. Begitu juga penerapan PPI-nya. Nah, kalau untuk bab 3 jelas ya, risiko, manajemen risiko maupun insiden keselamatan dan juga PPI itu kita terapkan ya, mulai dari pendaftaran sampai pasien pulang atau dirujuk, kemudian juga pada penerapan kegiatan-kegiatan pelayanan penunjang, baik itu farmasi, laboratorium. Ya. Kemudian juga pada pelaksanaan program prioritas nasional, baik itu stunting, pencegahan penurunan AGI dan AKB, imunisasi, TB, dan PTM. Ini pasti manajemen puskesmas kita terapkan, begitu juga manajemen risiko, dan juga kaitannya dengan sasaran keselamatan pasien, pelaporan insiden, dan juga PPI. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Dr. Cahyono untuk materinya yang walaupun kelihatannya singkat tapi membutuhkan banyak sekali pemikiran untuk mendokumentasikan dalam pelaksanaan akreditasi. Dr. Cahyono, mohon izin, ini di sini sudah ada banyak pertanyaan lewat chat. Mohon izin, mungkin untuk waktu Dr. Cahyono sebelum ada kegiatan yang lain, kira-kira ada berapa menit dokter kita? Dan sekitar 10-15 menit ya. Baik, terima kasih dokter. Izin, barangkali ada yang mau bertanya, silakan raise hand untuk bertanya langsung. Tapi sebelum ada yang raise hand, saya akan membacakan untuk pertanyaan yang sudah ada di chat room. Ini yang pertama dari Ibu Tuti yang menanyakan, Ibu Tuti ini dari Dinkes Purworejo. Yang pertama adalah bukti time out untuk 534 EP4 seperti apa dokter. Kemudian yang kedua dari Pak Maman dari Puskesmas Cipari, izin untuk dokumentasi asesmen risiko jatuh di rawat jalan seperti apa ya dok?
Dua dulu ya dok, ini ya. Oke, ya. Oke, ini saya kira sudah dijelaskan oleh Dr. Aryati sebetulnya ya. Jadi untuk Ya mungkin kurang jelas. typhoid ini nanti itu tadi kita bisa mengadop dari surgical safety checklist ya. Tadi juga Dr. Aryati sudah menjelaskan. Coba nanti saya diingatkan ya, Bu Upi, untuk mengirimkan contohnya ya. Begitu juga assessment risiko jatuh ya. Itu ada get up and go, kemudian ada cara assessment yang sederhana ya. Ini tolong nanti saya juga diingatkan ya Bu Upi untuk memberikan contohnya. Baik dok, terima kasih sebelumnya. Untuk tadi yang pertanyaan yang dokter dari Pak Maman sudah ya dok? Ya, itu contoh assessment risiko jatuh ya. Baik dok, terima kasih. Untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Bu Dr. Gigi Mardika. Bagaimana cara menganalisa identifikasi risiko yang sudah disusun? Kemudian kembali dari Ibu Tuti dari Dinkes Purworejo. Mohon kejadian dan forum identifikasi pelaksanaan budaya pasien. Kalau ya, cara menganalisis risiko yang sudah disusun. Jadi kan risiko-risiko baik yang pernah terjadi maupun yang mungkin terjadi itu kita masukkan ke dalam register risiko ya. Masukkan ke dalam register risiko. Nah, tentunya pada waktu menyusun register risiko maupun analisisnya ini mesti melibatkan unit-unit kerja. Ya. Ada baiknya kalau tiap-tiap unit kerja itu melakukan identifikasi risiko, kemudian menganalisis, menindaklanjuti, tuangkan dalam register risiko untuk unit tersebut, baru kemudian digabungkan menjadi satu, menjadi register risiko untuk puskesmas tersebut atau untuk klinik juga bisa ya. Tapi harus diingat register risiko pada tiap-tiap unit kerja harus tersedia juga pada unit kerja tersebut ya. Karena itu menjadi acuan bagi karyawan yang bekerja pada unit tersebut untuk mengetahui risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi sehingga bisa melakukan upaya pencegahan, dan kalaupun sampai terjadi itu ada upaya bagaimana menindaklanjuti agar tidak terjadi cedera yang berat gitu ya. Gitu. Formnya register risiko nanti juga saya kirimkan ya. Oh baik, terima kasih dok, kami tunggu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya ini ada dari Dr. Yan Rizal. Izin bertanya, apakah keselamatan pasien dan manajemen risiko masuk dalam kegiatan di salah satu fungsi manajemen P3, kemudian atau termasuk dalam program kegiatan rutin pokok puskesmas, mohon dijelaskan. Kemudian yang kedua dari Bu Tuti lagi ini terkait dengan outbreak infeksi, adakah contoh atau forum? Ini mohon contoh. Sekaligus yang ini ya dok, membacakan pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana yang dimaksud perilaku budaya keselamatan pasien. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Yang keselamatan pasien dan manajemen risiko. Ini kalau programnya masuk di dalam program ya. Jadi pada perencanaan puskesmas itu program yang terkait dengan keselamatan pasien, PPI, manajemen risiko, K3, MFK, keselamatan pasien itu sudah harus kita rencanakan ya pada waktu penyusunan perencanaan, baik itu rencana 5 tahunan, RUK maupun RPK. Termasuk bagaimana monitoring dan evaluasinya. Ya, jadi tiap-tiap program dan kegiatan kalau kita laksanakan kan kita mesti menyusun juga indikator-indikator untuk membuktikan bahwa kegiatan tersebut itu terlaksana
dengan baik atau tidak ya. Untuk outbreak infeksi ini juga ada contohnya, sebetulnya bisa dilihat juga di Permenkes 27 tahun 2000 tentang 2017 ya. PMK 27 tahun 2017 itu tentang PPI ya. Tolong dibaca lampirannya, itu ada contoh-contoh form ya. Kemudian perilaku budaya keselamatan. Oke. Ini kalau saya buka file saya masih mungkin enggak? Coba ya. Coba saya carikan sebentar. Saya stop share screen dulu, Dok, berarti? Coba saya cari dulu. Oke. Oke, boleh. Stop share dulu. Saya stop share dulu. Sudah, Dok. Nah, itu pada pokok pikiran di 542 sebetulnya disebutkan ya, perilaku terkait budaya keselamatan itu seperti apa ya. Kalau perilaku berdasar budaya mutu itu dikaitkan dengan tata nilai mutu yang disepakati di puskesmas. Itu kan puskesmas kan menetapkan tata nilai ya. Nah, tiap-tiap tata nilai itu mesti diterjemahkan dalam wujud perilaku. Kemudian dari wujud perilaku itu silakan dipilih butir-butir penting dari perilaku itu yang kemudian dinilai. Ya. Begitu juga untuk budaya keselamatan pasien yang intinya adalah Yang intinya adalah budaya tidak menyalahkan dan budaya memperlakukan karyawan secara adil. Nah, itu nanti mesti ditetapkan tata nilai budayanya apa saja. Kemudian mesti dibuat juga perilaku yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi ini contoh yang ini, perilaku yang semestinya dilakukan. Ini adalah perilaku budaya ya, bisa distandarkan ini ya, distandarkan perilaku yang berdasar budaya keselamatan pasien di puskesmas apa saja ya, ini ada contohnya. Kemudian di dalamnya juga perilaku yang tidak boleh dilakukan, inappropriate behavior apa saja. Kemudian perilaku yang disruptif yang juga tidak boleh dilakukan. Ini contoh ya, silakan nanti dikembangkan sendiri oleh teman-teman ya. Kalau untuk survei budaya itu juga ada contohnya. Ini mungkin nanti bisa saya berikan juga. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Ini izin masih ada waktu dan beberapa pertanyaan juga masih ada ini. Untuk yang selanjutnya, izin tadi sudah yang
pertanyaan selanjutnya adalah mohon pencerahan terkait outbreak infeksi. Sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Bu Arini, Dok. Ini izin bertanya untuk pembuatan FMEA bagaimana, Nggih? Terima kasih. Contoh Ini satu session sendiri ini. Ya. Mungkin filenya saja ya saya kirimkan ya, karena itu butuh satu session itu untuk menjelaskan F-nya. Ya. Baik, Dok, kami tunggu untuk yang contoh-contohnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin ini dari Pak Adi dari Puskesmas Kota Semarang. Izin bertanya, apakah manajemen risiko yang telah disusun pada monitoring dan evaluasi setiap bulannya? Ini pertanyaannya ada kok contohnya, contoh lagi dong ini. Ya. Kemudian, apakah manajemen risiko yang telah disusun ada monitoring? Oh ini. Jadi ini, itu kan diminta menyusun program manajemen risiko ya. Nah, pada waktu menyusun program itu kan tentunya juga per kegiatan itu mesti kita tetapkan monitoringnya seperti apa dan juga indikator pencapaiannya ya untuk program tersebut untuk tiap kegiatan. Dasarnya itu. Kemudian kapan evaluasinya ini silakan ditetapkan oleh teman-teman di Puskesmas. Apakah tiap 3 bulan sekali ataukah tiap lokakarya mini bulanan itu juga akan dilihat capaian-capaian kegiatan termasuk manajemen risiko pada bulan sebelumnya. Ya. Oke. Terima kasih, Dok. Ini untuk yang selanjutnya mau diulangi contoh-contoh dibaca di mana? Oh, ini tadi akan dikirim lewat file. Ya. Ya. Oke, nanti ditunggu saya saja. kira. Oke. Kemudian ini yang pertanyaan dari namanya dari Oppo. Ini device. Sudah dijawab oleh Bu Tuti dari Dinkes ini, Dok. Terima kasih. Bantu jawab outbreak infeksi ada di PMK 27 tahun 2017 tentang PPI. Terima kasih Bu Tuti. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Bu Nina. Izin pertama, Dok, contoh register resiko untuk admin. Terima kasih. Ini juga minta contoh lagi, Dok. Ya. Oke. Baik, ini masih ada waktu ya, Dok, sedikit ya. Ya. Ini dari ini untuk Bu Nina itu ya. bisa juga melihat di Permenkes 52 tahun 2018 ya. Itu terkait dengan Permenkes 25 tahun 2018. Itu yang manajemen risiko yang terkait dengan manajemen itu bisa dilihat juga di lampirannya ya. Baik. Terima kasih, Dok. Nanti untuk Bu Nina bisa download ya Permenkesnya. Kemudian selanjutnya ini untuk pertanyaan dari Bu Tarik Dinkes Sidoarjo. Nanti materi contoh budaya bisa dikasihkan ya, Dok. Tadi sudah dijanjikan oleh Dr. Cahyono. Terus kemudian izin dari Bu Inayah ini. Izin Pak Cahyono barangkali berkenan share materi budaya mutu dan contoh survei budaya, Dok. Ya, ya. Oke, nanti itu saya siapkan ya. Apa yang perlu saya kirimkan ke publik ya. Terima kasih, Dokter. Ini kalau boleh izin, masih ada waktu berapa menit, Dok, ini? Oke, monggo. Ya, ini tadi kan ada pertanyaan yang mungkin belum tuntas oleh peserta yang dari Dokter Arjati karena beliau ada rapat mendadak. Untuk briefing yang mana ya? Yang boleh memilih ya, Dok, ini ya, yang mungkin pertanyaannya singkat karena kan kalau pertanyaan yang butuh penjelasan nggak mungkin dijawab. Ini yang dari Pak Saihuddin, mohon tanya untuk grading di manajemen risiko apa sesuai dengan yang ada di PMK 25 tahun 2019. Oke. Sebentar. Itu betul yang PMK 25 ya. Cuman tahunnya saya mesti cek ya. 2019, Dok, betul. 2019 ya. Iya, betul 2019. 2018 ya. Iya.
Itu betul. Untuk yang manajemen itu kita bisa mengambil referensi dari PMK 25 2019 ya. Tapi kalau untuk keselamatan pasien kita mengambil yang di PMK 11 tahun 2017 ya. Karena ada sedikit perbedaan. Baik, baik dok, terima kasih. Izin lagi ya dok, ini untuk puskesmas rawat inap, identifikasi kebutuhan untuk manajemen risiko apa saja ya? Terima kasih. Ini untuk puskesmas rawat inap, Ini kebutuhan manajemen risiko. ya, jadi kalau terkait rawat inap mestinya jadi yang pertama begini, kita perlu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi ya. Itu misalnya dirawat inap, itu apa saja. Nah, itu kemudian kita analisis dan kemudian tuangkan dalam register risiko. Jadi register risiko itu harus disusun untuk semua unit pelayanan, termasuk pelayanan UKM. Jadi muaranya sebetulnya di situ, identifikasi risiko. Ya. Nah, dari dasar itu kemudian nanti menyusun program-programnya untuk perbaikan apa yang perlu dilakukan. Ya. Baik dok, terima kasih. Untuk ini yang terakhir yang dari pertanyaan yang tadi, kami kesulitan membuat SK tentang standar perilaku yang mendukung budaya keselamatan pasien di 542. Ini mohon penjelasan tentang SK standar perilaku yang mendukung budaya keselamatan pasien. Tadi sudah dijelaskan ya dok? Tapi coba saya tunjukkan, mungkin ada contohnya. Saya stop dulu ya dok. Ini. Ya. Atau mau dicari dulu? Oke, boleh di stop. Baik dok. Ya. Ini contoh ya, nanti kalau mengingat menimbangnya silakan ya. Nah ini nanti jadi lampirannya. Perilaku yang semestinya dilakukan, perilaku yang tidak boleh dilakukan ya, perilaku disruptif yang tidak boleh dilakukan. Ya. Ini boleh saya kirim sini. Ya. Tapi contoh ya ini ya. Silakan untuk ditambahkan kalau ada yang perlu ditambahkan. Baik, nanti kami beri keterangan untuk yang contoh-contohnya dok. Kami kumpulkan dalam bentuk file. Oke. Dok, ini masih ada pertanyaan. Mohon izin, masih ada sedikit waktu ya dok ini. Dari Pak Adi, izin bertanya untuk form time out, bolehkah dalam bentuk narasi yang kita input dalam Simpus? Apa harus ada forum kertasnya? Kemudian yang kedua, SOP apakah yang dipilih untuk dilakukan F-nya? Apakah prioritas yang tercantum dalam daftar proses berisiko tinggi pada area prioritas atau SOP yang berhubungan dengan IMPP? Jadi ini cara memilih SOP yang akan dilaksanakan untuk F-nya, dok. Itu sebetulnya silakan dari teman-teman di puskesmas ya. Bisa, itu tidak harus pelayanan UKP ya, boleh UKM, boleh UKP ya. Dasarnya sebetulnya proses-proses yang cenderung bermasalah atau proses-proses yang kritis yang di dalamnya mengandung potensi-potensi terjadi
kekeliruan atau terjadi masalah. Ya. Intinya itu, dan itu perlu disepakati bersama. Ya. Kemudian tentang tadi yang tentang form time out, apakah boleh dalam bentuk narasi, Kak? Boleh. forum time out. Iya, yang akan diinputkan dalam simpus. Mungkin puskesmas kan itu dok, di puskesmas ada simpus. Itu Ya. kan harus menginput apakah itu boleh yang time out-nya dalam bentuk template narasi harus apakah harus ada form Bentuknya kan form kemudian dicontreng ya. Oh gitu. Dicontreng. Ya, jadi saya tidak tahu ya di simpus itu bisa menambahkan menu atau tidak itu. Iya dok. Atau kalau teman-teman di puskesmas itu mengembangkan atau ada dinas kesehatan yang mengembangkan juga sistem informasi di puskesmas, nah itu mesti dibicarakan dengan pihak pengembangnya ya untuk bagaimana memasukkan tadi surgical safety checklist atau time out itu ke dalam sistem yang ada. Ya. Baik dok, nanti kami sampaikan kegiatannya kalau masalah simpus ini memang harus disetting ulang. Dokter, ini waktu Dokter Cahyono sudah selesai nih dok? Ya, baik. Baik Ya. Pak Dokter Cahyono, kami berterima kasih sekali walaupun di tengah kesibukan dan masih berada di luar negeri di Australia, tapi masih bersedia untuk berdiskusi bersama kami. Terima kasih sekali lagi dan kami berharap semoga acara Dokter Cahyono di Australia berjalan dengan lancar dan bisa kembali dengan lancar juga di Indonesia. Terima kasih dokter. Okay. Baik, sahabat se-Indonesia yang kami hormati, untuk sesi Dokter Cahyono tadi sudah. Kemudian untuk pertanyaan yang tadi untuk Bu Arjati juga beberapa sudah dijawab oleh beliau Dokter Cahyono, sehingga mungkin untuk yang pertanyaan-pertanyaan Dokter Arjati tinggal beberapa yang contoh, dan untuk contoh dokumen akan kami kumpulkan yang akan diterima oleh Dokter Cahyono, akan kami kumpulkan dan kami akan sampaikan di dalam bersamaan dengan 5